Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim atau menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan-urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 65. Halaman 65. 13 dari bawah. 13 dari bawah. Allahumma yang paling ujung. Masih tentang hadis-hadis Rasul mengenai doa. Jadi hadirin sekalian, doa yang paling utama itu yang dari Al-Quran. Jadi kalau kita berdoa, doanya dari Al-Quran itu lebih utama, lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah doa dari hadis Rasul. Nah, ini doa keutama yang kedua, yaitu doa dari hadis-hadis Rasul. Yang ketiga adalah doa dari para ulama. Nah, doa dari para ulama ini seringkali diijazahkan. Diijazahkan itu diberikan mandat, kamu boleh mengamalkan ini. Itu umumnya kalau doa dari ulama. Kalau tidak diijazahkan lalu berdoa juga boleh, hadirin sekalian. Misalkan kita mendapatkan doa di buku, ternyata ini hizib dari ulama, boleh diamalkan. Namun yang utama itu kalau sudah diijazahkan langsung, hadirin sekalian. Artinya diberi izin untuk mengamalkan doa tersebut, itu lebih utama lagi. Tapi kalau dari Quran, dari hadis, nggak perlu pakai ijazah, siapapun boleh mengamalkan, hadirin sekalian, kalau doanya dari Al-Quran dan doanya dari hadis Rasul. Misalkan kita lagi hadas besar, lagi junub misalkan, boleh nggak baca Quran? Kalau baca Quran tidak boleh. Tapi kalau niatnya berdoa boleh. Jadi misalkan ada doa di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita niatnya doa, meskipun itu ayat Quran, boleh, hadirin sekalian. Kita lagi berhadas besar, boleh kalau niatnya doa, hadirin sekalian. Ya, contoh yang paling mudah, hadirin sekalian, kita makan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mau berhadas besar, mau berhadas kecil, orang baca bismillah niatnya doa, jadi boleh.
Padahal bismillah itu ayat Quran, hadirin sekalian. Jadi kalau ayat Quran niatnya doa, itu hukumnya boleh meskipun kita sedang berhadas besar, hadirin sekalian. Nah, itu yang perlu kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Doa berikutnya yang dari Rasul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada Engkau ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di dalam doa ini kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan. Kalau ada orang punya ilmu lalu halal haram tetap diterjang, maka itu namanya ilmu nggak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diamalkan dalam kehidupan, hadirin sekalian. Wa as'aluka, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah, rizqan thayyiban, rizki yang baik. Nah, rizki yang baik itu rizki yang halal dan tidak menyusahkan, hadirin sekalian. Jadi dapatnya tidak menyusahkan lalu halal, hadirin sekalian, itu namanya rizqan thayyiban. Nah, kita mohon dalam doa ini rizki kita thayyib, yaitu yang baik, hadirin sekalian. Wa as'aluka amalan mutaqabbala, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah amal yang diterima. Kita mohon amal-amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini baik untuk kita amalkan, kita hafal lalu amalkan. Atau gak usah menghafalkan, sering aja baca lalu Allah dengar, sering aja baca Allah dengar, lalu insya Allah diijabah oleh Allah dan kita lama-lama hafal, hadirin sekalian. Allahumma ja'al, ya Allah, ij'al, jadikanlah khaira umri, akhir hidupku, akhir umurku, akhirahu, sebaik-baik umurku, akhirahu, yang terakhir. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terakhir nanti husnul khotimah. Jadi kita minta akhir hidup kita husnul khotimah. Sebaik-baik umur adalah yang paling akhir. Kita mohon lagi meninggal dunia kita dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu amali, dan sebaik-baik amalku khatimahu, yang terakhir. Jadi kita mohon ketika terakhir hidup kita sedang beramal soleh, sedang beribadah, sedang taat pada Allah. Wa khairu ayyami, sebaik-baik hariku adalah yauma liqa'ik, hari bertemu dengan Engkau ya Allah. Jadi kita mohon hari yang paling baik untuk kita adalah hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa berikutnya, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tibaa wa arinil batila batila warzuqni tinabah. Allahumma ya Allah, arini, perlihatkanlah kepadaku al haqqa, yang hak, yang benar. Haqqan, itu benar. Warzuqni tibaa, dan anugerahkanlah aku bisa mengikuti yang benar, hadirin sekalian. Nah, di zaman sekarang ini kita banyak yang nggak tahu benar salah itu kita sering nggak tahu. Apalagi medsos, media sosial, Facebook, YouTube, segala macam itu semua dengan mudah kita dapatkan. Lalu orang yang share asal-asalan juga banyak, hadirin sekalian. Orang yang share niatnya membohongi juga banyak, hadirin sekalian. Maka di akhir zaman ini kita mohon, doa ini sangat penting untuk kita baca. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar ya Allah. Ya Allah, yang diperlihatkan yang benar ya Allah, bahwa itu benar. Dan berilah saya kemampuan untuk mengikuti yang benar, hadirin sekalian. Jadi orang yang baik sering difitnah, orang yang
buruk, orang yang jahat ditutup-tutupi aibnya sehingga dia itu seolah-olah orang baik. Nah itu zaman sekarang sudah biasa hadirin sekalian. Nah kita mohon diperlihatkan, tahu oh ini orang benar, oh ini orang bejat. Nah kita tahu dengan membaca doa ini hadirin sekalian. Wa arini, dan perlihatkanlah kepadaku al-batila, yang batil itu batilan batil, warzuqni ijtinabah, dan berilah aku anugerah untuk menjauhinya. Jadi kadang-kadang kebatilan dibungkus dengan seolah-olah baik hadirin sekalian di zaman sekarang. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah perlihatkan yang batil itu batil di hadapan kita, dan berilah kemampuan untuk menghindarinya hadirin sekalian. Nah zaman sekarang ini doa yang ini sangat penting agar kita tahu yang hak, diberi petunjuk oleh Allah, tahu yang batil, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Selanjutnya, Allahumma ya Allah unsyur, Allahumma unsyur auratina, ya Allah tutuplah aib-aib kami, wa amin rawatina, amankanlah rasa takut kami. Ya Allah tutuplah aib-aib kami, aurat kami, yang buruk dari kami tolong tutup ya Allah. Kita mohon kepada Allah agar aib kita tidak diketahui oleh orang lain, mohon ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon rasa takut kita juga tidak diketahui oleh orang lain hadirin sekalian. Nah ini doa yang sangat penting dan kita sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina berilah kepada kami fid dunya di dunia hasanah bahagia, wa fil akhirati dan di akhirat hasanah bahagia, wa qina azabannar dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah ini doa ini ulama ada yang mengatakan doa sapu jagat. Doa sudah menghimpun keseluruhan doa hadirin sekalian. Kita pengen dunia bahagia, akhirat bahagia, selamat dari neraka. Itu keinginan semua orang hadirin sekalian. Kita ingin bahagia berarti punya duit banyak, berarti rizkinya berkah, berarti ibadahnya lancar di dunia, urusan-urusannya mudah. Nah itu kita mohon kepada Allah hadirin sekalian, di dunia bahagia, akhirat juga bahagia hadirin sekalian. Akhirat masuk surganya Allah, masuk surganya Allah, di alam kuburnya mendapat nikmat kubur. Kemudian ketika masuk surganya Allah tanpa hisab hadirin sekalian, tanpa perhitungan amal, berarti akhirat bahagia. Dan ini keinginan semua orang. Wa qina azabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka hadirin sekalian. Nah, seluruh doa yang diajarkan oleh Rasul terangkum dalam doa ini. Kita pengen sukses, doa ini sudah masuk. Kita ingin apa saja, doa ini sudah masuk di dalamnya hadirin sekalian. Jadi kalau kita kebingungan mau doa apa, yaitu doa inilah yang sangat bagus hadirin sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil santai baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus gitu hadirin sekalian. Insyaallah di dunia dibahagiakan oleh Allah, lalu akhirat pun dibahagiakan oleh Allah karena kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini kalau rutin kita baca hadirin sekalian, maka insya Allah dunia bahagia, akhirat bahagia, dan selamat dari siksa neraka. Doa ini adalah doa rangkuman dari semua doa yang diajarkan oleh Rasul hadirin sekalian. Maka doa ini insya Allah sudah kita hafal, lalu sambil baca, sambil renungkan. Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah kami fid dunya di dunia hasanah kebahagiaan,
wa fil akhirati dan di akhirat hasanah kebahagiaan, wa qina dan peliharalah kami adzabannar dari siksa api neraka. Nah, sambil direnungkan hadirin sekalian, insyaallah dengan kita rajin berdoa, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah dan kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.